Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu saham yang memiliki hubungan dekat dengan Tele yang udah disuspensi bertahun-tahun tapi akhirnya dibuka kembali gemboknya ya. Teman-teman pasti tahu udah ARB berhari-hari dan juga ada berhubungan dekat dengan MDLN ya. Hubungan macam apakah itu? Ya, ini Tele yang udah ARB hari ini masih rugi dia. Jadi kenapa berhubungan dekat dengan ketiga saham ini? Karena Louis ini salah satu pemegang sahamnya adalah Hayanto, yang juga ketiga perusahaan ini mereka dimiliki oleh beliau. Ya, Hayanto juga ada 7,94% di Tele, lalu di MDLN juga ada Hayanto 9,07%. Lalu di Louis itu cukup besar ya. Ini mereka Hayanto ini 27,53%. Ya, bisa dibilang mirip dengan Lo Keng Hong, Warren Buffett daripada Indonesia. Cuman Hayanto ini profilnya itu lebih rahasia ya, lebih tersembunyi karena dia jarang terekspos oleh media. Kalau Pak Lo Keng Hong kan udah banyak sekali ya berita-beritanya di mana-mana, tapi kalau Hayanto ini masih kurang. Jadi mari kita bahas perusahaan yang di-request oleh teman-teman ini. Dengan nama perusahaan Radian Utama Interinsco Tbk dengan kode emiten RUIS atau kita panggil aja RUIS. Perusahaan ini bergerak di bidang konsultasi migas ya. Nah, apa aja yang menjadi jasa daripada RUIS ini kita akan lihat sama-sama dari sejarahnya terlebih dahulu ya. Berawal dari Departemen Inspection pada salah satu perusahaan rintisan kelompok usaha Radian Group dengan kekhususan di bidang non-destructive testing pada dekade tahun 70-an ya. Radian Group mengawali kegiatan bisnisnya di Indonesia yang saat itu mulai marak dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Selanjutnya perlahan tapi pasti ini mampu mengembangkan keahlian di hampir semua lini jasa inspection, sehingga pada akhirnya pada pertengahan tahun 1984 diputuskan untuk mengukuhkan departemen ini menjadi suatu perusahaan yang mandiri dengan nama PT Radian Utama Interinsco. Didirikan pada tanggal 22 Agustus 84 ya, berdasarkan akte pendirian nomor 41 yang dibuat oleh Notaris Hadi Muntoro, sarjana hukum, dan disahkan oleh Menteri Kehakiman ya, melalui surat keputusan berikut tanggal 11 Februari tahun 85 dan telah diumumkan dalam Berita Negara nomor 260 ya, tertanggal 18 Juni 85, tambahan nomor berikut. Dalam perjalanannya, perseroan selain tetap fokus pada jasa inspection, mampu mengembangkan kegiatan usahanya di bidang AMDAL. AMDAL itu apa? AMDAL itu adalah analisis dampak lingkungan. Jadi mereka ini khusus menginspeksi apakah layak atau tidak minyak bumi itu dieksploitasi dan dieksplorasi ya. Manpower service dan operation dan maintenance serta jasa-jasa penunjang operasional lainnya untuk industri minyak dan gas bumi. Seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha perseroan, pada tahun 2002 mengambil alih PT Suprako Indonesia, salah satu perusahaan dalam kelompok usaha Radian Group yang didirikan tahun 79 yang bergerak di bidang jasa-jasa penunjang produksi minyak dan gas bumi lepas pantai, antara lain meliputi jasa logistik, shore base, maintenance, dan technical support service. Selanjutnya pada tahun 2008 didirikan PT Suprako Lines sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha yang fokus pada kegiatan usaha penyediaan fasilitas produksi lepas pantai serta operasional dan penyediaan kapal untuk kegiatan eksploitasi minyak perairan laut dangkal. Pada tahun yang sama didirikan pula PT Suprako Deepwater guna menangkap peluang usaha penyediaan di offshore production support dan rig spesialis untuk fasilitas-fasilitas lepas pantai di luar wilayah Indonesia ya. Memasuki tahun ke-36, perseroan telah memantapkan eksistensinya di sektor-sektor jasa-jasa penunjang industri minyak dan gas bumi di Indonesia dengan dukungan sumber daya manusia yang ditempatkan di Jakarta dan 10 kantor cabang dan kantor perwakilan meliputi daerah operasi kerja di hampir seluruh wilayah Indonesia. Melakukan sinergi yang berkesinambungan, memanfaatkan seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki guna menghasilkan kinerja positif dan berkualitas dengan pengembangan pada industri energi baru dan terbarukan untuk terus-menerus ada dan tumbuh dan berkembang. Lalu produk-produk mereka kita bisa lihat di sini ya, jasa-jasa mereka. Yang pertama ada bidang construction ya, merupakan lini usaha yang terus dikembangkan oleh perseroan dengan sasaran proyek-proyek konstruksi di sektor migas maupun non-migas, seperti menjadi landasan pengembangan SPU Construction yang membawahi jasa dan pekerjaan sebagai berikut, seperti desain, pengadaan, dan konstruksi infrastruktur, desain untuk geothermal, bangunan dan transmisi listrik dan lain-lainnya. Untuk proyeknya seperti water disposal project dan lain-lain. Lalu untuk jasa mereka berikutnya ada offshore production facilities ya. Diawali dengan keberhasilan perseroan memperoleh proyek Mobile Offshore Production Unit Conversion
dan operating service tahun 2006 memberikan semangat baru untuk mengikuti lini bisnis yang mendukung kegiatan fasilitas produksi lepas pantai. Nah, ini yang untuk mendukung kegiatan migas ya. Lalu selanjutnya ada di bidang agency trading ya, dimulai perseroan melalui entitas anak sejak tahun 89 ya, dengan membawahi berbagai prinsipal mancanegara, utamanya yang bergerak di bidang fasilitas produksi dan peralatan angkut untuk industri minyak dan gas bumi, menjadi dasar keputusan perseroan atas pembentukan SPU Agency and Trading. Bercita-cita menjadi one-stop solution di bidang usaha pengadaan, kami telah menambahkan kegiatan usaha dengan menyediakan penjualan maupun penyewaan crane dan peralatan angkut jenis baru maupun bukan baru dari merek internasional, termasuk menawarkan jasa emergency response system dan jasa konsultasi anjungan lepas pantai. Selama tahun 2019, SPU Agency and Trading memegang keagengan untuk prinsipal sebagai berikut ya. Prinsipal itu berarti bisa dibilang ketua atau bisa dibilang bos ya, principals. Ya, jadi dari perusahaan Singapura juga ada bantu kerjasama dengan Louis ini. Skotlandia juga ada, Britania Raya juga ada. Mirip-mirip dengan misalnya dalam perusahaan retail ya, misalnya ada produk Unilever. Jadi kita sebagai distributornya itu berarti Unilever itu prinsipal kita yang menyediakan produk kepada kita. Mirip-mirip dengan prinsipal di Louis ini. Lalu selanjutnya jasa mereka ada inspection ya, untuk menginspeksi pastinya. Ini proyek-proyeknya mereka. Lalu selanjutnya ada jasa yang bergerak di bidang marine service ya, untuk penyewaan kapal, pengerukan untuk perairan laut dangkal dan pesisir pantai. Pada penyewaan kapal kami menyediakan tempat penyewaan dengan jangka waktu singkat sampai menengah untuk offshore dan pembangunan laut dangkal, operasional dan pemeliharaan proyek serta dukungan pelayanan lainnya. Seperti anggota kami yang memiliki spesialisasi dan keahlian khusus untuk aktivitas operasi pengerukan termasuk pelindungan terhadap sungai serta reklamasi dan pemeliharaan tanah ya. Proyek-proyeknya sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita akan lihat jasa selanjutnya, Operation and Maintenance Service and Manpower Supply. Bermula dari kegiatan penyediaan manpower service yang akhirnya berkembang menjadi penyedia beragam jasa untuk fasilitas produksi minyak dan gas bumi, termasuk jasa penunjang lainnya, guna menyelaraskan kebutuhan pelanggan. Maka perseroan membentuk SPU, Operation, Maintenance Service, dan Manpower Supply, yang membawahi pekerjaan dan jasa sebagai berikut ya. Jasa operasional perawatan dan penunjang untuk fasilitas produksi minyak dan gas bumi, dan pembangkit listrik, logistik, penggunaan mes dan transportasi, spesialis nasional dan asing, kompetensi tenaga ahli juga ada ya. Beberapa proyek penting yang ditangani ini ada beberapa di antaranya kita bisa lihat di sini. Ya, lalu yang terakhir, jasa apa yang mereka tawarkan? Ya, ini adalah jasa energi baru terbangun bisnis. Sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha, memutuskan untuk memasuki spektrum yang lebih luas dari bisnis energi, khususnya energi baru dan terbarukan. Dimulai setelah perseroan memenangkan konsesi geotermal di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, bekerja sama dengan mitra internasional bidang energi bisnis dengan membentuk perusahaan patungan PT Sorik Marapi Geothermal Power. Pengalaman ini membuat perseroan memiliki pengetahuan tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi yang luas dan terdorong untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan lain dalam industri NRE ya, seperti pembangkit listrik tenaga surya, biomas, pembangkit listrik dari sampah, dan juga menjadi independent power producer mirip-mirip Power dan KEEN atau KIN. Bekerja sama dengan mitra nasional dan internasional di masa depan ya, bercita-cita menyediakan layanan solusi energi ramah lingkungan dan komprehensif dengan mengintegrasikan pengalaman di bidang construction, general service, inspection, agency, and trading yang didukung oleh personil yang terampil serta produsen teknologi inovatif untuk meraih permintaan yang semakin banyak atas kebutuhan energi ramah lingkungan berkelanjutan. Ini masa depan. Dan untuk mencapai kepuasan klien, selama 3 tahun terakhir, portfolio NRE kami terdiri dari EPC, operasi, pemeliharaan, dan layanan dukungan pernah jual solar panel. Sementara untuk 2019 kami memiliki proyek penting, yaitu diantaranya ada untuk PLN ya, pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya off-grid kapasitas 160 kWp Sumba Timur. Nah, itulah sekilas tentang usaha yang dijalankan oleh Louis ini. Cukup banyak ya sebenarnya ya, tapi ya mayoritas masih berhubungan erat dengan minyak dan gas bumi ya, seperti untuk inspeksi, untuk penyewaan, bekerja sama dengan internasional, itu yang kuat. Tetapi mereka juga ada melakukan diversifikasi di bidang energi baru dan terbarukan. Yang tadi kita lihat ada kayak geothermal, lalu ada lagi kayak solar panel, biomas, dan lain-lain.
Jadi untuk prosesnya bagaimana? Bisa dibilang sih oke banget ya. Saya sangat suka perusahaan yang melakukan diversifikasi biar masa depannya aman, termasuk Ruis ini. Jadi untuk prosesnya sih oke-oke aja ya. Selanjutnya kita lihat dari profil pemegang sahamnya deh. Ya, di mana porsi masyarakatnya sebesar 34,31%. Ini aman, lalu Hayanto sebesar 27,53%. Kalau kita baca di sini sih nggak ada berita-berita yang memberatkan, paling ya berita yang menarik banget ya tadi ya. Jadi Pak Hayanto ini memiliki saham Tele dan MDLN. Ya, misterius banget. Jadi itulah bagaimana tentang Pak Hayanto ini ya. Mungkin tidak sebaik Noh Keng Hong di dunia investasi saham Indonesia, namun mirip ya, karena banyak sekali saham yang dipegang oleh Pak Hayanto ini. Ya, kita lihat sejenak siapa saja. Ada Tele ya, lalu juga ada MDLN, lalu ada lagi Inai, lalu ada lagi KDSI yang juga melakukan IPO. Louis juga ada yang kita bahas ini. Lalu ada Cevin dan ABMM yang bersama-sama dengan Pak Loh Keng Hong juga pegang di sana ya. So, siapakah beliau? Nanti kita tunggu kabar selanjutnya bagaimana. Karena memang kurang terekspos untuk sekarang sih. Selanjutnya kita lihat dulu tentang fundamental daripada Louis ini yang oke banget. Juga ada update sampai kuartal pertama tahun 2022 sejak IPO tahun 2006. Udah lama banget. Ini perusahaan sih masih kecil ya, market capnya cuma 152,46 miliar rupiah. Tapi kenapa bisa sampai semenarik itu? Kita lihat sama-sama ya. Operating profitnya 31,09 miliar rupiah. Nice. Net profitnya 10,71 miliar rupiah. Juga nice karena operating profitnya lebih besar. Itu berarti jasa migasnya oke banget. Dan juga diversifikasinya juga oke. PER-nya 3,56 kali. Nice. Nice banget. Dengan operating profit margin 7,59% ini standar. Lalu net profit margin 2,62% ini juga standar sih, dengan quick ratio 115,84%. Nice, aman banget. Lalu mereka rajin bagi dividennya 2017, 18, 19, 20, 21. Tinggal tunggu 2022, kemungkinan bulan Agustus mereka bagikan ya. Karena dari sejarahnya sih kayaknya sih bulan 8 Agustus. Masih ada 2 bulan lagi. Lalu hari ini mereka kayaknya ARB ya. Yep, mereka ARB hari ini karena banyak sekali saham yang juga jatuh ya. Jadi ya masuk akal sih. Lalu dengan turnover 561 juta rupiah ini masih belum cukup liquid. Tapi kalau teman-teman tanya, yang liquid video ini apakah boleh investasi? Saya sangat oke banget ya, karena memang valuasinya masih oke banget dan juga rajin bagi dividen. Saya nggak tahu kenapa sahamnya bisa jatuh sampai ARB ya. Who knows? Karena orang-orang pada panik jual ya, karena IHSG turunnya banyak banget hari ini. Jadi akhirnya ya turun harganya ya. Kalau yang bisa dapat harga murah itu beruntung banget ya. Saya juga ada lagi pantau Louis ini ya. Jadi ini juga boleh sih, cuman karena turnovernya nggak sampai 1M, saya paling ya porsinya lebih dikit kalau mau masuk ke Louis ini. Demikian ya tentang Louis, jadi oke banget kalau mau diinvestasikan. Demikian pembahasan tentang Louis, penyedia jasa di bidang migas dan juga energi baru terbarukan, yang oke banget kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.